Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kety Runada dari 12 MIPA 3. Di sini saya ingin mewawancarai orang tua saya tentang mengenai masa Orde Baru. Sekarang kita langsung aja nanya ke Umi saya. Iya, mau nanya apa ya? Menurut Umi, keadaan politik pada waktu masa Orde Baru itu kayak gimana? Politik pada masa Orde Baru. Kalau Orde Baru ingat Pak Soeharto yang ganteng ya. Yang Orde Baru itu dipimpin oleh Pak Soeharto, kurang lebih 32 tahun ya kalau nggak salah ya dia memimpinnya ya, Neng. Iya. Jadi pada waktu pemerintahan Bapak Soeharto itu mengeluarkan dua kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam politik dalam negeri dan juga kebijakan luar negeri, ya. Nah, kalau contoh kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru itu contohnya pelaksanaan pemilihan umum 5 tahun sekali ya. Iya. Terus penyederhanaan partai politik juga dibagi dua tuh ya, satu golongan karya yaitu yang terdiri dari partai P3, Partai Persatuan Pembangunan kalau nggak salah tuh. Nah, dia bergabung dengan NU, Nahdlatul Ulama. Iya. Dan lain-lain dah tuh, lupa dah. Nah, terus kalau partai yang demokrasi, juga Partai Demokrasi Indonesia itu gabungan dari partai yang non Islam ya, dari Katolik. Katolik, IKI, Parkindo, dan Golkar tuh yang lambangnya pohon beringin. Iya. Ya. Nah, terus juga ada Dwi Fungsi ABRI. Terus pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tuh. Itu di zaman Orde Baru, Pak Soeharto. Iya. Terus kalau menurut Umi, kalau kebijakan ekonominya gimana? Bagus itu. Kebijakan ekonominya itu ada jangka panjang dan jangka pendek juga kayaknya tuh. Nah, waktu tahun 1969 tuh pemerintah menciptakan untuk pembangunan yang disebut Repelita. Repelita itu yang berfokus ke rehabilitasi prasarana penting dan pembangunan iklim. Itu Repelita 1. Iklim usaha dan investasi. Kalau Repelita 2 dan ketiga itu fokusnya ke pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional. Terus kalau Repelita 4 dan 5 itu dia mempertahankan kemajuan di sektor pertanian. Nah, itu tadi jangka panjangnya. Kalau program jangka pendek, pada awal pemerintahannya itu dia bisa dibilang cukup sulit lah ya, karena baru awal-awal untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Jadi untuk jangka pendeknya itu di bidang ekonomi ya, sulit di bidang ekonomi. Lalu dia pemerintahan itu membuat kebijakan rehabilitasi dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan pemulihan atau perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat produksi. Dan akhirnya kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki, segala macam yang kurang bagus jadi diperbaiki, jadi lebih bagus lagi gitu. Nah, itu jangka pendek ya. Jadi banyak Pak Soeharto menerapkan dalam Orde Baru itu banyak sekali perubahan dan kemajuan. Nah, kayak gitu. Terus kalau
tentang kehidupan sosial waktu masa Orde Baru itu kayak gimana? Wah, kalau masalah sosial kayaknya itu ketat banget tuh di zaman Presiden Soeharto. Gimana tuh? Wah, kayaknya kita sebagai rakyat itu nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong apalagi tentang pemerintahan yang jelek-jelekin pemerintah. Jadi seakan-akan itu hak demokrasi kita kayaknya apa gimana gitu ya, tertahan gitu, nggak boleh mengungkapkan. Kalau sekarang kan istilahnya bebas kita mengungkapkan berpendapat kita, usulan kita, unek-unek kita, ya kan? Tapi nah kalau zaman dulu Pak Soeharto memang benar-benar itu kita nggak boleh ngomong sembarangan, apalagi tentang menyinggung masalah pemerintahan. Jadi masyarakat pun dulu waktu zaman Soeharto itu dilarang berkumpul. Kenapa tuh? Kenapa? Karena takut kalau warga pada berkumpul itu udah suuzon aja. Jadi wah, ini dia mau bikin ini nih, komplotan apa gitu untuk negatif thinking untuk merobohkan pemerintahan gitu. Jadi udah khawatir duluan, udah suuzon, kalau kata kita suuzon gitu, udah buruk sangka. Dan satu lagi tuh, Apa? yang bertentangan dengan agama kayaknya merencanakan KB. Padahal kan kalau kata dalam Islam banyak anak itu banyak rezeki. Ini kita disuruh cukup 2 saja. Ya kan? Iya, bener kan? Kan banyak yang jadi karena diadakan program KB, jadi anak itu cukup 2 aja, nggak boleh banyak katanya. Padahal rezeki udah diatur sama Allah. Iya. Kita nggak usah ketakutan ini. Nah, ya kan kita berusaha. Setiap manusia yang lahir itu pasti ada rezekinya masing-masing. Ya mungkin untuk perekonomian negara juga kali, mungkin pemerintahan gitu. Kayak gitu. Udah, nggak ada yang mau disampaikan lagi itu tambahan Tentang apa? tentang ini masa Orde Baru, sama kalau nggak perbedaan masa Orde Baru sama yang sekarang nih. Yang sekarang. Kalau zaman Orde Baru itu perbedaannya memang kita tuh sebagai rakyat nggak bebas mengeluarkan pendapat kita, unek-unek kita, ya nggak bebas kita, salah dikit, salah dikit tangkep, ditandain gitu, nggak boleh. Nah tapi kalau zaman sekarang pemerintahan Bapak Jokowi, warga masyarakat itu bebas mengeluarkan pendapatnya, unek-uneknya gitu. Terima kasih atas jawaban dari Umi tentang masa Orde Baru. Ya, makasih ya, Mi. Ya, sama-sama Neng. Itu saja sekiranya wawancara dari saya dan Umi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.